Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fisiologi sistem olfaktori. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dicukupkan. Oke, Oke, kita bahas terlebih dahulu learning objektif yang diharapkan dari pembelajaran kali ini, yakni pertama, teman-teman harus paham mengenai struktur komponen dari sistem olfaktori. Dan kemudian teman-teman diharapkan setelah belajar ini, teman-teman bisa mengetahui fungsi dan regulasinya dari sistem olfaktori. Oke, kita langsung saja. Oke, jadi dari manusia sendiri itu bisa mengenal setidaknya tuh 10.000 bau yang berbeda-beda. Jadi alangkah banyaknya ya, Masya Allahnya, bahwa kita itu punya kemampuan untuk bisa membedakan jenis-jenis bau. Nah, hidung kita sendiri itu memiliki 10 sampai 100 juta reseptor yang bisa merasakan bau terhadap bau-bau yang berbeda. Nah, tempatnya atau bagian yang pentingnya di bagian nasal kita, di bagian hidung kita adalah di bagian olfactory epithelium. Nah, bagaimana prosesnya yang terjadi? Pertama adalah bagian chemical atau bagian kimiawi dari bau-bau yang ada yang masuk ke dalam nasal kita itu harus terlebih dahulu dia ditangkap ke bagian reseptor olfaktor kita di bagian olfaktory cilia utamanya, di mana itu kimiawi yang tertangkap tersebut itu kita kenal sebagai odoran, ya. Jadi bau berupa kimiawi ya yang ditangkap oleh hidung kita itu disebut sebagai odoran. Nah, bau atau yang kita cium atau kita hirup, kita persepsikan itu akan lebih kuat, sensitif dibandingkan dengan rasa pengecapan. Makanya kalau misalnya pada saat mungkin pandemi COVID, ada mungkin dari kita sendiri atau bahkan beberapa dari keluarga kita yang mengalami anosmia, di mana ketika terjadinya anosmia, nafsu makan juga mengalami penurunan. Atau simpelnya aja mungkin teman-teman ketika mengalami pilek ya, pilek yang hebat, di mana sistem dari pembauan kita juga mengalami penurunan, maka nafsu makan juga ikut mengalami penurunan. Nah, pada wanita, jika dibandingkan sama laki-laki nih, kita ternyata memiliki sensitivitas terhadap bau itu lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki. Nah, apalagi kalau misalnya kita bahas mengenai siklus dari menstruasinya wanita, maka pada saat fase-fase ovulasi, wanita itu akan memiliki sistem odor atau sistem penciuman itu yang lebih sensitif dibandingkan dengan fase siklus menstruasi lainnya. Oke, kalau kita lihat dari bagan ini ya, dari gambar ini ya, jadi pertama yang kita akan bahas terlebih dahulu di bagian epiteliumnya. Tempatnya di mana sih ya di bagian nasal ini ya? Jadi adanya tempatnya dari olfactory bulb kita, tempatnya di nanti olfactory bulb ini nanti akan bersambung dengan olfactory tract yang nantinya dari nervus olfactorius ini nanti akan diteruskan ya dekat sekali dengan otak kita. Kemudian ini tempatnya adalah di bagian superior, di bagian atas dari nasal cavity kita, dan dia ada di bagian inferiornya dari crebiform plate, dan ini merupakan perpanjangan dari konka kita di bagian nasal yang bagian superior. Nah, ini adalah tempatnya, site-nya dari pengiriman atau persepsi dari pembauan. Nah, kalau kita lihat lagi di bagian olfaktorio-apital ini, itu kalau di breakdown ternyata gambarannya adalah seperti ini ya. Jadi di bagian olfactory epithelium itu sama seperti eh, bagian pengecapan ya, gustatory itu ada tiga.
ada tiga jenis sel yang utama, yakni sel basal, di mana sel basal ini mengandung stem cell. Tempatnya terjadi nanti ini akan diferensiasikah gitu ya, tetap untuk pergantian sel, entah nanti akan menjadi sel olfactory receptor ataukah nanti dia akan berubah menjadi supporting cell. Nah, supporting cell ini sama seperti sebelumnya kita bahas bahwa supporting cell ini dia mendukung, dia memberikan nutrisi, dia sebagai pelindung, dia juga memberikan mukosa, menghasilkan mukosa sebagai pelarutnya nih, bagian odor yang nantinya akan ditangkap oleh olfactory reseptor nantinya. Nah, ketika nanti sudah ditangkap persepsi pembauan, nanti akan ada proses kaskadenya lagi nih. Nah, kaskade tersebut nanti akan ditangkap lagi nih, ada part-partnya. Nah, nanti akan kita bahas mungkin di next selanjutnya ya. Slide-nya yang mungkin akan lebih jelas. Oke, sebelumnya kita bahas dulu nih yang dari tiga sel utama dari epitel tadi. Jadi olfactory receptor cell itu merupakan bagian dari first order-nya dari persarafan untuk olfactory pathway. Nah, ini bentukannya dari neuronnya ini khas ya. Dia bentukannya bipolar neuron. Nah, coba kita back lagi ya. Nah, ini bipolar ya. Jadi dari ujung-ujungnya, jadi ada atasnya ada reseptor, ada apa namanya aksonnya, kemudian di bawahnya pun ada ya. Jadi ini ada dua ya, dua tangan lah ibaratkan gitu. Oke, ini jenisnya adalah bipolar neuron, di mana nanti akan berakhirnya adalah di bagian olfactory bulb yang tadi sudah ditunjuk. Kemudian yang kedua adalah supporting cell tadi. Supporting cell ini dia bentukannya adalah columnar epithelial cell, di mana dia menghasilkan mukosa ya nantinya. Tadi yang sudah saya bilang, dia mensupport. Jadi secara fisikal dia apa namanya kalau misalnya ada benturan, atau ada sesuatu ya jadi dia melindungi nih bagian yang olfactory reseptor tuh agar menghindari cedera. Kemudian dia memberikan nutrisi untuk olfactory reseptor dan juga sebagai electrical insulasi ya bagi olfactory reseptor cell. Dan selain itu juga nanti ada proses detoksifikasi kimiawi. Nah, ini juga dibantu oleh supporting cell. Nanti kita akan bahas lagi nih apa sih maksudnya detoksifikasi ya. Oke, kemudian yang ketiga tadi basal cell, dia adalah bagian dari stem cell yang nantinya akan memproduksi sel-sel olfaktori yang baru. Dan ini sel olfaktori itu kalau kita gustatory kemarin kita bahas, oh ternyata ada pergantian sel gustatory itu sekitar 10 hari ya. Nah, kalau untuk sel olfaktori itu terjadinya pergantian selnya adalah sekitar 1 bulan. Nah, jadi memang kalau proses berarti kemarin kenapa ya anosmianya agak lama ya. Nah, selain karena pada saat COVID itu memang selnya atau ya bagian selnya tersebut diserang oleh virus ya proses dari pergantian dari sel yang rusak pun itu memerlukan waktu sekitar 1 bulan ya. Oke. Kemudian, nah tahap-tahapannya ya teman-teman saya tadi sudah bilang. Jadi di bagian setiap dari olfactory bulb tadi itu sebenarnya punya ada glomeruli yang seperti ini. Jadi kayak bola yang di sini ada berbagai nanti ada junctionnya, ada neuralnya ya persarapan-persarapannya di mana glomeruli ini itu tuh seperti arsip dia punya banyak sekali file-file untuk mendefinisikan nih, oh ini saya punya pengalaman, ini baunya bau mawar, oh ini bau melati, oh ini bau kentut nih, nah terus oh ini bau, kok kayaknya asem-asem, ini bau apa ya gitu. Nah itu ada persepsinya, file-filenya itu di glomeruli di bagian little ball ini ya. Jadi ini adalah bagian pertama dari sistem olfaktori yang bisa menjustifikasi nih. Sebelum nanti akan ada kaskade lagi, di mana nanti diproses, setelah, oh ini filenya ini nih, bagian bunga-bunga nih, gitu ya, misalnya contohnya. Nanti maka nanti akan diteruskan ke bagian mitral cell. Nah, ini adalah bagian terminalnya dari reseptor. Nah, ini masih bagian reseptor ya, belum diteruskan ke bagian
utamanya untuk diskriminasi ini sebenarnya bau apa gitu ya. Ini baru filenya aja. Nah, bagian terminalnya setelah itu nanti diteruskan, ini nanti ke bagian reseptornya adalah di bagian sel mitral. Nah, di bagian sel mitral nanti akan diteruskan proses ini ke bagian otak kita, nanti ke bagian utamanya di bagian korteks kita. Untuk ini sebenarnya ini bau apa untuk bisa kita persepsikan dan diteruskan mungkin ke bagian-bagian yang lain di otak kita. Oke, itu nanti kita bahas di slide mungkin bagian terakhir. Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu bagaimana olfaktori transduksinya seperti apa. Nah, jadi di bagian tadi, reseptor tadi ya, uh, olfaktori reseptor kita itu punya protein di mana nanti ketika ada odoran kayak kunci dan gembok, ketika sudah masuk nih, nah nanti akan membuat eh, aktivasi dari G protein yang ada. Nah, G protein yang ada ini nanti akan mengaktifasi atau mendorong ATP untuk mengaktifkan CAMP, di mana CAMP yang teraktivasi itu nanti akan membuka dari natrium channel. Nah, ketika natrium channel itu terbuka, maka natrium yang berada di ekstraseluler sel itu akan masuk ke intraseluler dari sel reseptor kita. Sehingga nanti terjadilah depolarisasi. Nah, depolarisasi dari sel reseptor olfaktori itu nanti akan men-trigger terjadinya aktivasi ya. Sehingga nanti akan diteruskan tadi ke glomeruli, kemudian ke sel mitral, dan nanti baru diteruskan ke bagian yang ada di otak kita. Nah, terus kita bahas terlebih dahulu bagaimana ambangnya dan bagaimana adaptasinya ya. Jadi sebenarnya persepsi dari bau kita tuh kita punya ambang yang rendah. Jadi substansi yang sedikit saja sebenarnya kita sudah bisa nih mencium atau mempersepsikan pembauan ini apa nih, karena kita juga sudah punya arsip-arsipnya tadi juga ya. Nah, adaptasinya ini juga cepat. Jadi kita bisa mencium dan setelah itu kita juga bisa mengadaptasikan oh ini apa nih gitu ya. Nah, adaptasi itu juga tidak berlangsung lama ya. Dalam waktu 50%-nya aja nih dari kerjanya atau yang sudah ditangkap oleh reseptor, ini dari detik pertama sampai seterusnya itu nanti akan ada proses adaptasi yang lambat laun akan uh, beradaptasi dengan persepsi bau tersebut. Kemudian nanti komplitnya insensitivitas kita itu terhadap bau itu sekitar dalam 1 menit setelah dari paparan. Jadi cukup lumayan cepat ya. Nah, adaptasi ini, proses ini nanti akan diutamakan itu atau diberikan perintah itu ketika sudah dapat perintah dari sistem saraf pusat kita. Oke, jadi kalau misalnya saya kasih contoh ya, ketika kita lewat atau kita ambil contoh mungkin pekerja-pekerja yang eh, biasa bekerja di tempat pembuangan sampah. Kalau kita kan lewat, waduh, pertama aja udah langsung strong banget ya. Tapi kenapa kalau kita amati ketika kita lewat nih ya sama ada truk sampah nih ya, kan ada petugasnya. Nah, di situ kenapa beliau-beliau itu tidak tidak benar-benar kayak menutup hidungnya, udah kayak sudah terbiasa gitu ya. Sementara kita lewat sedikit aja tuh kayak langsung udah tutup hidung ya. Nah, itu karena ada proses adaptasi tadi ya. Jadi untuk beberapa orang, jadi sensitivitasnya terhadap bau tersebut itu sudah tidak sekuat yang kita yang pertama kali itu yang terpapar dengan bau tersebut itu. Nah, proses adaptasi tersebut itu karena ada yang namanya odor eating enzyme. Nah, jadi molekul yang sebenarnya kayak GATE, penjaga gitu ya, yang membersihkan nih. Jadi jangan terlalu banyak nih odor-odor yang masuk ke bagian reseptor yang jadinya nanti overstimulasi. Nah, itu ada proses detoksifikasi yang saya masuk tadi. Dan itu tadi adalah salah satunya dibantu oleh sel supporting ya. Nah, ini karena sangat 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 berguna. Karena kalau misalnya kasihan sekali ya kalau misalnya orang-orang yang bekerja di tempat sampah yang memiliki paparan bau yang luar biasa tidak nyamannya harus merasakan itu terus ya kalau tidak ada proses detoksifikasi tadi itu. Oke. Nah, kemudian tadi setelah masuk ke nervus olfaktori ya,
Maka dari olfactory bulb tadi itu ada beberapa nih dipancar-pancarkan tadi persarafannya tadi tidak hanya ke bagian olfaktori yang di bagian korteks aja ya, tapi juga ada ke bagian antara olfaktori nukleus, kemudian olfaktori tubercle, kemudian ke bagian piriformis cortex, amigdala, kemudian ke bagian entorhinal cortex. Nah, jadi nanti untuk beberapa hal nih, contohnya aja nih, untuk kita bisa mendeskripsikan nih, diskriminasi nih, oh ini bau yang tadi, oh ini mawar, ini melati, ini anggrek, ya. Itu nanti akan diteruskan ke bagian orbitofrontal cortex. Sementara kalau kita mencium sesuatu nih baunya, oh ya ini kok kayaknya bau almarhum ayah saya misalnya, atau oh ini kayak bau teman saya dulu nih gitu ya, ada kenangan-kenangan khusus itu ada di apa namanya dipetenggarai oleh entorhinal cortex ya, jadi ada memorinya di sana. Nah, kemudian kalau misalnya setelah dari mencium tadi ada memori, terus ada jadi gloomy gitu ya misalnya gitu ya, atau bahkan jadinya bahagia atau senang, atau bahkan jadi benci gitu ya, ada perasaan emosi di sana, maka itu bau tersebut itu ada hubungannya dengan amigdala ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya secara apa ya jalurnya nih ya, wah lumayan ini ya heboh ya jalurnya. Jadi dari olfactory signal dari kita nomor satu tadi ya, nanti akan diteruskan ke bagian olfactory tract ya dari bulbnya tadi olfactory bulb, kemudian olfactory tract, kemudian nanti baru ke bagian yang ketiga di bagian primary cortexnya ya, di bagian temporal ya. Jadi lobus temporal adalah bagian persepsi utama kita untuk olfactory. Kemudian nanti kalau misalnya yang menangkap itu adalah bagian sebelah kanan, maka nanti akan di sinyalnya akan dikirimkan juga ke bagian sebelah kiri untuk bisa disamakan ya apa prosesnya. Jadi nggak cuma satu sisi aja, tapi kanan dan kiri itu bisa mempersepsikan kedua sisi dari bau tersebut ya. Kemudian nanti sinyal tersebut itu juga bisa diteruskan entah itu tadi ke amigdala, hipokampus, insula atau hipotalamus. Nanti akan dihubungkan dengan memori tadi, emosional, bahkan ke bagian visceral respon. Kemudian nanti eh, ke bagian yang nomor 6 ya, ke bagian nomor 6 diteruskan lagi nih ya. Tadi ada yang kelima tadi ya. Yang ke nomor 6 juga bisa diteruskan nih untuk ke bagian orbitofrontal cortex combine. Nah, ini untuk informasi mengidentifikasi ini sebenarnya mendiskriminasikan apa tadi ya. Jenis baunya ini apa sih diintegrasikan gitu ya. Jadi nanti mungkin di bagian frontal akhirnya kita entah kita mempunyai aksi tertentu ya dihubungkan sama bagian frontal, kita mengambil sesuatu itu kah atau malah kita menghindar, itu bisa. Itu bergantung dari behaviornya kita terhadap bau tersebut, persepsi tersebut. Kemudian nanti yang nomor 7 ya, yang sini nanti olfactory bulb itu nanti akan mendapatkan feedbacknya ya. Kalau misalnya kita nanti, oh itu adalah baunya adalah bau makanan, mungkin kita akan dihubungkan juga dengan lapar dan kenyang ya, proses lapar dan kenyang. Oke, bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai proses sistem olfaktori, teman-teman bisa membuka lebih lanjut dari buku-buku referensi berikut ini. Oke, jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan bisa menghubungi saya melalui via email atau mengirimkan pertanyaannya pada kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.